إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa henti-hentinya dan banyak dari nikmat tersebut tidak pernah kita minta, tapi Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita nikmat tersebut untuk kita mensyukuri dan berusaha memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mendapatkan pujian dan kita persembahkan seluruh ibadah kepadanya. Memang sekalian Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan atas sabaran antum untuk menunggu kajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita sebagai orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Nabi SAW, para malaikat akan senantiasa memintakan ampunan serta bersalawat kepada mereka yang terus berada di tempat salatnya, madama fi musalla, selama masih berada di tempat salatnya. Dan menunggunya kita juga antara salat dengan salat disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ar-riba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita semua keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan kita masuk pada hadis yang panjang, hadis nomor 341. Mungkin bisa dibaca Ustaz Zaid hafizallahu taala. Falyatafaddal iqra' lana. La tusmi'hu fatuhlikahu. Qala fantalaqa yamshi hatta idza kana inda ujarihi lakinnahu nafadha yadayhi thumma qala inna khayra dinikum aisaruhu thalathan. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Musa At-Tabuzaki, Abu Awana Al-Waddah bin Abdullah Yashkuri.
Beliau salah seorang alim. Itu juga Musa Tabuzaki, dua perawi yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Bishr, itu juga Abi Bishr, Abi Bishr. An Abdullah bin Syakik, dari Abdullah bin Syakik dari Roja bin Abi Roja, dari Mihjan al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Kita sudah membaca hadis ini sampai kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Mihjan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Fantalaqna namshi hatta sa'idna Uhuda. Maka kami berjalan sampai kami naik ke bukit Uhud. Fa asrafa 'alal Madinah. Maka kami melihat pemandangan kota Madinah dari puncak Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailu ummiha min qaryah yatrukuha ahluha ka'amari ma takun ya'tiha ad-dajjal fayajidu ala kulli babin abwabiha malakan fala yadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailu, maksudnya di sini adalah sebuah perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan. Kalimatu dzammin taquluhal arab fil mad. La yaksiduna makna ma fiha min ad-dzam li'anna al-wail halak wa huwa kaqalim li ummihi al-wail. Ini adalah makna yang biasa di kalangan bangsa Arab yang menunjukkan ketidaksukaan, bukan merupakan sebuah doa. Hanya ketidaksukaan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud untuk mendoakan penduduk kota Madinah, tapi menunjukkan ada sifat kasihan dan juga sangat disayangkan gitu. Qauluhu yatrukuha ahluha, penghuninya kota Madinah meninggalkan kota Madinah, ka'amari ma takun, meninggalkan kota Madinah padahal saat itu Madinah sangat megahnya, sangat mewahnya, sangat gelapnya. Ya'tiha Dajjal, karena datang Dajjal pada saat itu. Fayajidu ala kulli babin min abwabiha malaka. Tapi Dajjal ketika ingin masuk kota Madinah, ada malaikat yang menjaganya. Fala yadkhuluha, maka dia tidak masuk ke dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang Dajjal untuk masuk di dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Di sini Syekh Muhammad bin Said Ruslan waffaqahullah wa hafizah menyebutkan beberapa hadis yang mudah-mudahan mengingatkan kita tentang Dajjal. Beliau menyebutkan ma akhrajahu fi sahihain an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa min baladin illa sayatuhu dajjal illa Makkah wal Madinah laysa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaika safina yahrusunaha thumma tarjufu al-Madinah bi ahliha thalath rajafat wa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada kota atau daerah kecuali Dajjal akan melewatinya, kecuali dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Tidak ada pintu masuk atau jalan yang akan mengantarkan kepada kota Mekah dan Madinah kecuali ada malaikat yang berbaris menjaganya. Tsumma tarjuful Madinah, kemudian bergoncang kota Madinah untuk penghuninya 3 kali guncangan. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq, maka Allah mengeluarkan
dari kota Madinah orang-orang kafir dan munafik. Dan ayat yang lain disebutkan dalam hadis, insyaallah hadisnya sahih, Nabi SAW bersabda, ketika Dajjal datang, Madinah itu memiliki 7 pintu. Sudah disampaikan teman sebelumnya. Disampaikan belum? Berarti di majelis lain. Sabatu abwab. Likulli babin malaikatun safina yahrusunha. Dan setiap pintu ada malaikat yang berbaris untuk menghalangi Dajjal masuk ke dalam kota Madinah. Dan jemaah sekalian, yang perlu antum ketahui, kata Syekh Ali bin Abdul Aziz Asy-Syibli, kota Madinah sekarang sudah dibangun 6 pintu. 6 pintu masuk. Dan yang ke-7 sedang dibangun. Dapat kabar sudah mau selesai jam. Gimana jawab? Yang ke-7 sudah mau selesai. Berarti kalau sudah selesai yang ke-7, enggak ada yang ke-8 jawab. Karena setelah itu siap-siap Dajjal datang. Siap-siap Dajjal datang. Waktu yang kapan? Wallahu a'lam. Tapi kalau pintu yang ke-7 ini sudah bangun, sudah. Berarti kita harus siap-siap. Itu kata Syekh Ali Asy-Syibli, dan Anda langsung dengarnya di Mekah ketika beliau bermajlis. Dan jemaah sekalian, satu lagi dalam hadis disebutkan surat Imam Muslim, ketika datang Dajjal dari arah Jurf, di kota Madinah ada daerah Jurf. Dan dahulu ketika anak berada di kota Madinah sempat tinggal daerah Jurf jauh. Sering diledek sama kawan-kawannya, ente tinggal di tempat Dajjal mau keluar. Kita mau lewat Madinah situ. Di Jurf itu ada sebuah bukit. Allah alam bukit yang mana, yang jelas Dajjal itu naik ke atas bukit, kemudian melihat kota Madinah sambil mengatakan, "Hada qasru Muhammad." Itu adalah istananya Muhammad. Yang dimaksud apa? Masjid Nabawi. Qasru Muhammad bayda, yang berwarna putih. Antum kalau lihat dari jauh jemaah, Masjid Nabawi warnanya putih. Benar? Soal. Dan Dajjal jika nanti naik akan melihat istananya Muhammad, itu Masjid Nabawi, itu berwarna putih. Gimana jawab? Bersiap belum? Allah alam kapan Ima dan Dajjal datang duluan atau kita yang meninggal duluan? Yang jelas siap-siap. Apalagi pemerintah Saudi tidak boleh membangun hotel yang lebih tinggi dari menaranya. Makanya antum lihat di Masjid Nabawi, hotel Masjid Nabawi itu cuma sampai lantai 14. Karena kalau ditinggikan lagi akan tertutup. Nah, itu beberapa hadis yang menjadikan kita kembali ingat bahwasanya semakin hari semakin mendekatnya kiamat. Ini yang harus kita yakini. Lagi setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah berlalu 1400 tahun. Nah, kemudian Suman hadir, kemudian Nabi SAW turun hatta idza kunna fil masjid, sampai ketika kami berada di masjid, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli. Kemudian Nabi SAW melihat seseorang salat, wa yasjud wa yarka, sujud dan ruku. Faqala li Rasulullah SAW, man hada? Nabi SAW bersabda, siapa ini? Fa akhadtu utri,
Maka aku mulai memuji dia, memuji tentang salatnya. Fakultu ya Rasulullah, hada fulan wa hada wa hada. Rasulullah, itu fulan, ini begini, ini begini. Sedang memuji orang tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik la tusmi'hu fatuhliku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Engkau diam, jangan sampai engkau memperdengarkan apa yang kau ucapkan, kemudian engkau akan membinasakan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Apalagi orang tersebut dipuji di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya terdengar, bisa membuat dia berjamaah, bahasa kita besar kepala, lupa daratan, yang membuat dia ujub hingga amalannya maka Nabi SAW menjaga hal tersebut. Jangan kau memperdengarkan apa yang kau ucapkan kepada dia hingga membuat dia binasa. Qala fantalaqa yamshi. Kemudian Nabi SAW pergi. Hatta idza kana inda hujarihi lakinnahu nafada yadayhi. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya. Inda hujari azwajihi, ketika berada di salah satu dari rumah istri-istrinya. Lakinnahu nafada yadayhi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama mihjannya. Beliau sallallahu mengatakan, inna khairu dinakum aisaruhu. Sungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Inna khairu dinikum aisaruhu. Inna khairu dinikum aisaruhu. Sungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kesederhanaan, tapi sesuai dengan sunnah dalam ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan khairu dinikum aisaruhu. Sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Dan kita sudah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanul amal." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling apa jemaah? Paling banyak ahsan, yang paling terbaik amal. Dan kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa athwabu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata agama ini bukan agama yang sesuai dengan akal atau perasaan manusia. Agama ini punya aturan. Kalau dilepas ya, diserahkan kepada manusia, niscaya akan banyak sekali ibadah yang sudah dilarang saja masih banyak apa jemaah? Inovasi, apalagi tidak dilarang. Dan disinilah akan terlihat siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang mengingkari dan juga memaksiati Allah dan Rasul. Dan ukuran kebaikan bukan ukuran manusia, tapi ukuran Allah dan Rasul.
Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran sekali lagi jamaah dalam adabul mufrad ini sangat indah. Kitab yang sangat indah. Dalam kitab ini kita benar-benar melihat potret sahabat. Mereka tidaklah melakukan sesuatu atau mengingkari sesuatu kecuali mereka berdasarkan nas. Berapa kali kita dapati Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri melakukan sesuatu langsung keluar sama itu Rasulullah SAW. Aku mendengar, aku melihat. Fama ahla hadzal kalam li jamaah. Betapa manisnya sebuah perkataan ketika seseorang menghiasi dirinya dan perkataannya dengan hadis baginda Rasulullah SAW, bukan dari akalnya, bukan dari perasaan. Makanya mereka menjadi manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Ketika datang kepada mereka wahyu, kalau bahasa kita siap, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan mereka tidak tertipu dengan apa yang mereka lihat dari perbuatan. Semuanya mereka ukur dengan hadis Nabi SAW. Lihat Mihjan ketika Abi Roja Roja bin Abi Roja mengatakan, dia Mihjan, apakah engkau akan sholat sebagaimana sholatnya Sakbah? Yang orang-orang melihatnya Masya Allah sholatnya. Tapi sahabat Mihjan ini mengambil pelajaran dari pertemuan dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jamaah. Sungguh sangat berharga, sungguh sangat beruntung. Kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita bisa mengambil pelajarannya dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara kunci kebahagiaan seseorang jamaah, saat dia bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu dalam hatinya. Dia tidak melangkah. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya engkau mampu untuk tidak memegang kepalamu atau menggaruk kepalamu kecuali dengan athar, maka lakukan. Karena mereka tahu keagungan hadis, kemuliaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwa Nabi SAW ketika melihat kota Madinah dalam keadaan apa jamaah, bukan seperti yang dilihat, tapi beliau melihat masa depan. Karena kota Madinah saat Nabi SAW hidup seperti apa ya? Hanya sebagian kecil. Kalau antum lihat Masjid Nabawi sekarang, perluasan Malik Fahad, itu katanya kota Madinah. Bahkan lebih kecil dari itu. Hanya sekitar segitu aja kota Madinah. Dan dulu belum ada yang namanya gemerlap jemaah. Kota Madinah gemerlap saat mulai perluasan Malik Abdul Aziz. Temukannya banyak. Sebelumnya pernah dapat kabar dari salah seorang tetangga yang dulu tinggal di Kiblatain. Jadi kakeknya itu masih mengisahkan dahulu kota Madinah jemaah dalam keadaan berada di bawah garis kemiskinan. Dan sangat ditunggu-tunggu jamaah haji Indonesia. Karena jamaah haji Indonesia kalau datang ke kota Madinah, Masya Allah, paling banyak sedekah. Tapi Allah kembalikan sekarang keadaan. Itulah Pak. Berarti mungkin 100 tahun atau 150 tahun yang lalu jarang ada orang yang mau tinggal di kota Madinah jemaah. Panas, gersang. Sekarang aja ada AC. Dahulu kipas saja ya. Kata salah seorang syekh dulu zamannya Malik Faisal,
Lalu Bapak Malik Khalid itu dibagi-bagikan keluarga negara jamaah, tapi nggak ada yang mengambil kecuali beberapa aja. Orang-orang Indonesia yang datang jamaah haji mau jadi warga Saudi nggak? Melihat kayak gini, nggak mungkin miskin di sini mah katanya, nggak diambil jamaah. Sekarang orang rebutan mau tinggal di Arab Saudi. Dan Nabi SAW menyebutkan di sini, yatrukuha ahluha ka'amari matakum. Ada orang yang akan meninggalkan kota Madinah pada saat itu sedang ka'amari matakum, sangat benar-benar megah. Kenapa? Datang Dajjal. Datang apa? Dajjal. Dan hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah, fitnah Dajjal sangat besar. Bahkan kota Madinah sampai digoncangkan agar di dalam kota Madinah tidak tinggal kecuali orang beriman. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu bahasanya kita berjamaah di sweeping, disapu keluar. Para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka akhirnya pindah ke kota-kota yang lain, di antara mereka ada yang menangis, takut dapatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya innal Madinah kalkir tanfi khabathaha wa ta'sibu nafsuha. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Madinah ini seperti tungku api yang akan membersihkan kotoran-kotoran dan membuangnya, dan yang tersisa adalah yang baik-baik. Maksudnya apa? Nanti ketika datang Dajjal. Karena Madinah akan digoncangkan gempa sebanyak 3 kali. Seperti yang kita saksikan jamaah. Kalau ada gempa, biasanya orang keluar. Orang keluar dari rumahnya. Begitu juga nanti. Goncangan yang sangat dahsyat akan ada dari penduduk kota Madinah yang keluar. Mereka takut tertimpa bangunan atau apa? Takut terkena runtuhan. Padahal itu sebenarnya saat Madinah membersihkan kotoran-kotoran penghuni-penghuni yang rusak di dalam. Yang keluar orang kafir dan orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk tinggal di kota Madinah, Jawa. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan bab amsiklah tusmi'hu fatuhlikahu. Jangan kita membuat seseorang akhirnya binasa disebabkan kita terlalu memuji orang tersebut. Bagaimana dalam bab ini juga apa? Fahti ala wujuhil maddahina at-turab. Hendaknya taburkan kepada orang-orang yang suka memuji dengan apa? Dengan tanah. Agar sadar bahwasanya semua berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan kecuali karena ketakwaan. Dan ketakwaan ada yang di mana jamaah? Takwa, bukan dari bajunya, bukan dari tampilan. Dan Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman. Janganlah engkau mentazkiyah, mensucikan dirimu, dan Allah lah yang lebih tahu siapa paling bertakwa. Nah, sama seperti saya. Terlebih dahulu Pak. Kalau kita lanjutkan setelah ada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamani akmalani abu rahmatil alamin
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Namaskar Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil pelajaran juga dari hadis ini. Di antaranya hendaknya seorang dalam beribadah itu mengikuti petunjuk siapa? Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Wa inna khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seorang dalam beribadah tidak berlebihan dan juga tidak menyanyiakan atau meremehkan. Bainal ifrat wa tafrid, berada di pertengahan, al-qasd atau al-i'tidal, berada di pertengahan, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak meremehkan. Dan inilah ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala firman, "Zakirni bil ayah Ustaz Zaid, in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Dan takaran jamaah, sekali lagi, agama ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan agama ini adalah agama yang mudah, datang membawa kemudahan. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-qasdu tablughu. Kalian pertengahan niscaya kalian akan sampai. Kalian akan sampai kemana? Surga Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kalian menyesuaikan ibadah kalian dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebutkan jamaah di sini faedah ya, karena ternyata ini hadis yang terakhir, setelahnya ada bab yang baru. Kita selesaikan saja bab ini. Beliau Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala menyebutkan riwayat dari Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya yang disahihkan sanadnya oleh Imam Al-Albani rahmatullahi taala alaih, dari Buraidah, dan kisahnya hampir sama. Kharajtu dzata yaumin, dari Buraidah Ibnu Husayb ya radhiyallahu taala anhu. Kharajtu dzata yaumin amsi li hajah. Aku keluar suatu hari berjalan untuk memenuhi kebutuhan. Fa idza ana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi. Ketika keluar ternyata Nabi SAW juga sedang berjalan. Fadhanantu yuridu hajatan faja'altu akuffu anhu. Dan aku mengira Nabi SAW juga memiliki hajat, maka aku tidak mendekatinya. Lam azal afal hatta ra'ani. Dan aku pura-pura tidak lihat, takutnya Nabi punya hajat juga. Ternyata Nabi SAW melihat diriku. Fa asyara ilayya. Maka Nabi yang mulia SAW memberikan isyarat kepadaku untuk mendekatinya. Fa'ataitu fa'akhadha biyadi. Maka ketika mendekati, Nabi SAW menyentuh tangan. Alangkah indahnya jawaban. Seorang dipegang oleh tangan yang paling mulia, tangan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan tawaduan Nabi. Nabi yang menyentuh tangannya Buraidah. Fantolaknya Nabi. Kemudian sambil memegang tangannya,
kami berjalan bersama. Insyaallah. Fa idza nahnu bi rajulin baina aydina yusalli yukthiru ruku'a wa sujud. Ketika Nabi dan Buraidah berjalan melihat seseorang sedang melaksanakan salat dan memperlama ruku' dan sujudnya. Memperbanyak, maksudnya di sini memperlama. Nabi SAW bersabda, "Atara yura'i?" Apakah engkau berpendapat dia sedang riya, ingin memperlihatkan? Aku mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Qala fa arsala yadahu wa taqqa baina yadayhi thalatha miraran yarfa'u yadayhi wa yusawwibuhuma. Maka beliau melepaskan tangannya wa taqqa baina yadayhi thalatha miraran yarfa'u yadayhi wa yusawwibuhuma. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan alaikum hadiyan qasidan. Alaikum hadiyan qasidan. Wajib bagi kalian, ini perintah untuk sesuai dengan petunjuk yang lurus, qasid. Alaikum hadiyan qasidan. Wajib bagi kalian untuk sesuai dengan petunjuk yang lurus. Alaikum hadiyan qasidan. Sampai Nabi SAW mengatakannya 3 kali. Fa innahu man yushaddu hadzal din yaglibu. Karena sesungguhnya siapa yang terlalu melampaui batas, maka agama yang akan mengalahkannya. Maka agama yang akan mengalahkannya dan menyalahkannya. Maka perhatikan jamaah sekalian dalam ibadah kita. Jangan terlalu berlebihan hingga keluar dari rel syariat. Dan ini sangat berbahaya. Saat seseorang merasa berada di atas petunjuk, padahal dia sudah menyimpang dari rel syariat. Apalagi dia menyangka berada di atas ketaatan. Ketika diingatkan jemaah, marahnya luar biasa. Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk mengikuti petunjuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu bis sunnah khairum min ijtihadi fil bid'ah. Beribadah dengan cukup sederhana, al-iqtisad, dengan tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di atas kebid'ahan. Di atas kebid'ahan. Ya mas kan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya seseorang jangan memuji terlalu berlebihan orang lain, karena bisa jadi akan membuat fitnah orang yang mendengar, yang akan menghapus amal orang tersebut. Dan kita sebagai seorang muslim hendaknya mengasihani, jangan menjadi penyebab orang tersebut mendapatkan kecelakaan disebabkan apa yang dilakukan oleh kita. Kita maksudnya baik untuk memuji, malah didengar orang yang kita puji membuat dia sombong, membuat dia ujub, hingga amalan yang telah dia lakukan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasihan dia. Kita jaga lisan kita. Kita berusaha untuk menjaga juga keadaan saudara kita, agar dia bisa mendapatkan keutamaan dari ibadah yang dia lakukan dan juga dari kehidupan yang dia jalani dengan terus bersahaja, tidak sombong, tidak takjub atau ujub,
dengan apa yang dia dengar dari pujian kita. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bahwasanya Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Tidak akan bisa masuk ke kota Madinah dalam hadis yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga kota Mekah. Tapi selain dari dua kota tersebut, Dajjal pasti akan memasukinya. Dan disebutkan bahwasanya Dajjal akan ada di dunia ini selama berapa hari? Berapa? Ayo, arba'ina yaum, 40 hari. Tapi satu hari seperti setahun. Yaumun kasana. Tsumma yaumun kasyahr. Tsumma yaumun ka usbu. Tsumma yaumun ka ayyam ka sa'iri ayyam. 40 hari, tapi satu hari ketika Dajjal datang itu seperti setahun lamanya. Bagaimana salatnya jamaah? Ayo yuqaddaru biqadri. Salat seperti seorang melaksanakan selama setahun. Jadi kata para ulama, ketika Dajjal datang itu matahari akan berada pada siang hari selama setahun. Jadi selama setahun enggak bakal melihat bulan jam. Allah Ta'ala alam, apakah jam masih ada? Kalau masih ada jam berarti apa jamaah? Antum ikutin jam. Kalau misalnya asar 3:30 walaupun masih siang, sholat Isya jam 7 bisa 6:30, itu sholat Isya walaupun masih terang. Juga sholat subuh di jam antum jam 5 atau 4:30 antum sholat subuh jamaah. Kalau seandainya Dajjal datang, semoga Allah melindungi kita dari datangnya Dajjal. Dan jangan main-main jamaah, insyaallah ada, insyaallah gak kuat gak akan mengikuti Dajjal. Jangan jamaah. As-salamatu la ya'dilu syai'. Keselamatan tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena disebutkan dalam hadis, ada seorang yang mengatakan kepada jamaah, saya tidak akan terkena fitnah Dajjal. Maka dia datangi Dajjal jamaah. Ternyata jadi apa? Pengikutnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.